Shalom, saya Rick Christopher. Hari ini saya akan membahas apakah mengenal Allah itu penting. Kalau kita belajar dari kehidupan kekristenan di zaman sekarang ini, permasalahan ini menjadi sebuah problem yang sangat penting. Kenapa? Ada banyak orang yang berpikir yang penting dia sudah berbuat baik, tidak penting dia ke gereja, tidak penting dia membangun hubungan dengan Tuhan. Yang penting dia berbuat baik dan dia merasa dirinya layak untuk masuk surga. Apakah seperti itu yang diajarkan oleh Alkitab? Apakah benar orang seperti itu layak untuk masuk surga? Lalu seperti apakah pengenalan Allah itu dan bagaimana dampaknya dalam kehidupan kita sehari-hari? Sebentar kita akan membahas itu. Karena itu ikuti terus videonya sampai terakhir. Poin yang pertama yang kita pelajari tentang pentingnya pengenalan akan Tuhan adalah melalui sebuah ayat di dalam firman Tuhan yang terdapat di dalam Yohanes 17 ayat 3, bahwa hidup kekal itu bisa kita dapatkan ketika kita bisa mengenal Tuhan, mengenal Allah kita, mengenal Yesus Kristus yang diutus oleh Allah. Itu sebabnya pengenalan akan Tuhan itu penting. Pengenalan akan Tuhan tidak bisa kita peroleh di mana-mana. Pengenalan akan Tuhan hanya bisa kita peroleh ketika kita menjalin hubungan dengan Tuhan. Ini menjadi suatu permasalahan yang serius. Karena banyak orang yang tidak mengenal Tuhannya. Karena dia berpikir belajar teologi itu bukan urusan dia. Dia berpikir bahwa yang penting saya melakukan kehendak Bapa, yang penting saya melakukan apa yang Tuhan senangi. Padahal kita tidak pernah berpikir apakah itu menyukai hati Tuhan, apakah itu membuat Tuhan senang. Maka untuk bisa membuat hati Tuhan senang, yang paling penting adalah kenallah Tuhan kita. Kenallah Allah kita. Itu yang menjadi rahasia kita bisa menyenangkan hati Tuhan. Saya berikan satu ilustrasi yang cukup menarik. Misalnya ada seorang yang berpacaran ataupun mereka sudah menikah, ya, dan sang istri lebih menyukai coklat, tetapi suaminya memberikan hadiah ulang tahun kepadanya, memberikan vanila. Apakah istrinya akan bahagia dengan pemberian suaminya? Itu belum tentu dia bahagia. Kenapa? Sang suami tidak pernah mengenal istrinya. Sang suami tidak pernah mengenal apa yang menjadi kesukaan istrinya. Itu sebabnya sekalipun dia memberi, itu belum tentu menyenangkan istrinya. Sekalipun kita melakukan kehendak Tuhan, tapi kalau kita tidak pernah mengenal Tuhan kita, belum tentu kita menyenangkan hati Tuhan. Misalnya, saya kasih satu ilustrasi yang lain lagi. Seorang suami yang baik hati, dia punya kekayaan yang banyak, dia punya kekayaan yang berlimpah. Setiap hari istrinya dikasih uang, setiap hari istrinya diberikan apapun yang dia pengen, apapun yang dia inginkan, dia butuhkan, semua diberikan. Tetapi suami tidak pernah pulang dalam satu malam. Mereka tidak punya hubungan yang sangat dekat di dalam hubungan antara suami dengan istri. Pertanyaannya, apakah istrinya bahagia dengan seperti itu? Kita tidak perlu, Tuhan tidak meminta kita untuk memberikan segala-galanya, tetapi kita tidak punya hubungan dengan Tuhan. Oke, kita lakukan kehendak Tuhan, tapi kita tidak pernah menenangkan hati Tuhan dengan hubungan kita yang dekat dengan Tuhan. Itu bermasalah, itu sungguh bermasalah. Jangan berpikir bahwa kita sudah menyenangkan hati Tuhan. Maka kenallah Tuhan. Bagaimana cara kita mengenal Tuhan? Melalui kebenaran Alkitab, kebenaran firman Tuhan. Bacalah Alkitab. Jangan berpikir belajar teologi hanya untuk orang-orang teologi. Semua orang Kristen wajib belajar firman Tuhan. Kenapa? Karena kita bisa mengenal Allah melalui Alkitab. Semua orang Kristen wajib untuk mengikuti persekutuan. Karena di sana pun kita bisa membangun hubungan antara kita dengan Tuhan, antara kita dengan sesama. Bahkan pengenalan kita akan Tuhan itu justru lebih meningkat ketika kita mengikuti setiap persekutuan-persekutuan yang ada. Itu supaya cintailah persekutuan yang ada, karena di sana kita bisa menemukan pengenalan akan Tuhan yang lebih lagi. Hari ini mungkin kita belum menemukan itu, besok mungkin kita belum menemukan itu, tetapi jangan pernah putus asa dan jangan pernah menyerah. Lakukan terus pengenalan akan Allah. Itu poin yang pertama. Poin yang kedua yang kita pelajari tentang pentingnya sebuah pengenalan akan Tuhan adalah dengan kita bisa mengenal Tuhan kita dengan baik, kita pasti bisa mengenali diri kita dengan baik. Kita tidak akan pernah bisa mengenal diri kita kalau kita tidak pernah mengenal Tuhan. Karena itu banyak orang yang merasa sombong, merasa dirinya hebat, merasa dirinya luar biasa, merasa dirinya layak untuk masuk surga. Kenapa? Karena dia tidak mengenal Tuhan. Alkitab mengajarkan satu hal, bahwa semua manusia adalah orang yang berdosa. Itu adalah kesadaran yang sangat penting. Kalau dia mengenal Tuhan, maka dia juga akan menyadari betapa sucinya, betapa kudusnya Tuhan, dan betapa tidak layaknya dirinya. Itu orang yang mengenal Tuhan. Dan kalau dia mengenal Tuhan, dia akan tersungkur di kaki Tuhan. Dia tidak akan pernah merasa sombong dan merasa bangga dengan apa yang dia punya. Karena dia betul-betul sadar, benar-benar sadar, menyadari siapa dirinya, statusnya. Dia tidak akan abai kepada apa yang diinginkan Tuhan. Dia tidak akan pernah merasa dirinya yang paling layak ketika dia harus melayani Tuhan. Tapi ketika dia terpanggil untuk melayani Tuhan, dia datang dengan rendah hati di hadapan Tuhan. Kenapa? Karena dia sadar dia adalah seorang hamba. Kenapa bisa seperti itu? Karena dia tahu, dia mengenal siapa Tuhannya, dia mengenal Allahnya. Kerendahan hati bagi seseorang
siapapun dia, itu menunjukkan dia bisa mengenal Tuhannya. Kita bisa melihat ada banyak orang-orang tertentu, ya, tidak semua orang, hanya orang-orang tertentu yang merasa dia sudah mengenal Tuhan. Karena dia sudah merasa dia mengenal Tuhan, dia merasa hidupnya sudah cukup. Karena dia sudah merasa hidupnya sudah mengenal Tuhan, dia merasa apa yang dia punya itu semua layak diperhitungkan Tuhan untuk dia masuk dalam kerajaan Allah. Tetapi Alkitab mengajarkan, kalau kita mengenal Tuhan, Alkitab mengajarkan semua kebaikan kita ketika dilakukan di luar Tuhan itu adalah dosa. Maka tidak akan pernah bisa perbuatan baik membawa kita ke dalam kerajaan Allah. Itu sebabnya ketika di dalam persidangan pengadilan Allah itu penting sekali. Kenapa? Karena di dalam pengadilan Allah itu menjadi suatu penentuan di mana kita dibenarkan karena kebenaran Kristus. Kita tidak pernah benar, tapi kita dibenarkan. Maka keselamatan itu hanya kita peroleh melalui iman kepada Yesus. Tidak akan pernah bisa kita peroleh di luar Kristus. Nah, ketika kita mengenal Tuhan kita akan dengan sadar kita datang kepada Tuhan dengan rendah hati, memohon belas kasihan Tuhan, dan tetap selalu rendah hati di hadapan Tuhan. Bahkan dia juga rendah hati di hadapan semua orang, karena dia sadar dia adalah orang berdosa. Itu poin yang kedua. Poin yang ketiga yang kita pelajari dari pengenalan, pentingnya sebuah pengenalan akan Tuhan. Ketika dia mengenal Tuhan, dia juga pasti akan mengenal dunia ini. Dia pasti mengenal bahwa dunia, masa lalu dunia ini, masa sekarang dunia ini, dan masa depan dunia ini. Masa lalu dunia ketika Tuhan ciptakan, masa sekarang dunia yang sudah hidup di dalam keberdosaan, dan masa depan dunia yang pasti akan dihancurkan. Dia juga kenal hidupnya di dunia ini hanya sementara. Orang yang mengenal Tuhan akan bisa memposisikan dirinya, akan tahu bahwa dunia ini hanyalah tempat perbijakan sementara, bahwa dunia ini bukanlah tempat yang sebenarnya yang akan ditempati. Dunia ini fana, maka hidupnya akan senantiasa diberikan hanya kepada Tuhan. Dia tidak akan mementingkan kepentingan dunia, tetapi dia akan mementingkan kepentingan Tuhan. Dia boleh bergaul dengan dunia, tetapi dia tidak ikut-ikutan dengan kejahatan dunia. Dia bersama dengan dunia, tapi dia hidup di dalam terang yang ajaib. Dia bersama dengan dunia, tapi kebenaran akan selalu dilakukan olehnya. Kenapa? Karena dia sadar bahwa hidup di dunia ini hanya sementara. Hidup di dunia ini tidak lama, tidak panjang. Hanya sekitar 70 tahun, 80 tahun, tidak pun kalau nyampe. Setelah itu dia meninggal, lalu akan berpindah tempat ini seharusnya di neraka atau di surga selama-lamanya. Ini sebabnya kehidupan di dunia ini tidak akan pernah mempengaruhi kehidupan umatnya. Penderitaan di dunia ini tidak akan pernah mempengaruhi imannya hanya kepada Tuhan sendiri. Dia akan hidup bersama dengan Tuhan dan mengutamakan Tuhan di dalam segala hal. Itu poin yang keempat tentunya dari penjelasan kita tentang seperti apa kasih mengenal akan itu. Jadi tetap bersama, tetap terus menonton videonya tentunya. Poin yang keempat dari pentingnya sebuah pengenalan akan Tuhan adalah kekudusan. Satu-satunya untuk kita bisa memperoleh kekudusan itu adalah dengan pengenalan akan Tuhan. Kekudusan ini penting. Kenapa? Karena tanpa kekudusan kita tidak mungkin berkenan di hadapan Tuhan. Sangat tidak mungkin. Itu sebabnya betapa pentingnya untuk kita mengejar kekudusan di dalam hidup kita. Kita bisa berbuat baik, bisa. Kita bisa melakukan apa yang menurut kita benar, bisa. Tapi apakah itu sesuai dengan kehendak Tuhan? Apakah itu menyenangkan hati Tuhan? Itu kita tidak tahu pasti. Yang bisa memastikan itu adalah ketika kita mengenal Tuhan. Dengan pengenalan Tuhan kita bisa mengasihi Tuhan. Pengenalan akan Tuhan itu bukan cuma sekedar tahu tentang Tuhan. Kalau kita tahu, jelas ya, kita tahu bahwa Yesus mati bersama, kita tahu Allah itu tunggal, kita tahu begitu, kita tahu begitu. Tapi pengenalan akan Tuhan tidak hanya berbicara soal itu, tapi sebuah kedekatan dengan Tuhan. Sehingga kalau kita mengenal Tuhan, kita pasti hidup dan kita mencintai kekudusan hidup. Kekudusan bukan sesuatu yang diinginkan oleh orang dunia. Kekudusan bukan sesuatu yang dicintai oleh orang dunia, tapi orang yang mengenal Tuhan akan mencintai kekudusan. Nah, persoalannya adalah melakukan atau hidup di dalam kekudusan itu tidak semudah yang kita bayangkan. Ini yang disebut dengan paradoks di dalam kekristenan. Paradoks itu apa? Dua hal yang kelihatannya bertentangan, tapi dua-duanya benar. Satu sisi kita diperintahkan, diharuskan, dianjurkan, diberikan tanggung jawab untuk bisa hidup di dalam kekudusan. Makanya Alkitab mengatakan kejarlah kekudusan. Tapi di sisi yang lain kita tidak akan pernah mampu hidup kudus kalau kita tidak diberikan kemampuan oleh Tuhan itu sendiri. Hanya Tuhanlah yang mampu memberikan kita untuk hidup di dalam kekudusan. Itu poin yang keempat. Kita masuk di dalam poin yang terakhir, itu poin yang kelima, tentang seberapa pentingnya kita bisa mengenal Tuhan. Mengenal Tuhan bukan cuma sekedar tahu seperti yang sudah disinggung sebelumnya, tapi sangat penting sekali karena itu adalah
Poin yang kelima, kalau kita mengenal Tuhan, kita akan mampu bertahan dalam berbagai pencobaan dan penderitaan yang kita alami di dunia. Itu poin yang kelima. Apapun pencobaan, apapun tantangan, apalagi sekarang kita melihat virus corona sudah menguasai dunia, bahkan menguasai kita sebagai orang yang percaya. Tetapi kita tidak pernah takut dengan virus corona. Bahkan kita pun, kalaupun kita mati karena virus corona, itu bukan menjadi sebuah permasalahan. Karena yang paling penting adalah iman kita kepada Tuhan tetap bertahan di dalam dunia. Penderitaan kita bisa alami, berbagai macam penderitaan kita bisa alami, baik itu kesulitan, baik itu penyangkalan diri dan lain sebagainya, tidak akan membuat kita menyerah. Kenapa? Karena segala sesuatu yang terjadi di dalam kehidupan kita kenal Tuhan kita. Tidak mungkin Tuhan memberikan itu kepada kita tanpa izin Dia. Tidak mungkin Tuhan memberikan yang jelek buat kita. Tidak mungkin Tuhannya kita yang baik itu sengaja menjerumuskan kita ke dalam kehancuran. Tidak mungkin. Tetapi Alkitab mengatakan, sekali lagi, Alkitab mengatakan kalau kita benar-benar mengenal Tuhan, kita akan menyadari bahwa segala sesuatu yang Tuhan kerjakan untuk kehidupan orang yang percaya itu adalah yang terbaik buat dia. Maka penderitaan, kematian, kesakitan, kemiskinan, dan kesulitan hidup apapun akan dihadapinya dengan yakin akan pertolongan Tuhan, dengan tetap percaya bahwa semua itu adalah yang terbaik buat dia. Orang yang mengenal Tuhan tidak akan mengusir kemiskinan. Orang yang mengenal Tuhan tidak akan menengking permasalahan. Tetapi orang yang mengenal Tuhan akan mempergunakan semua situasi dan kondisi yang ada untuk meningkatkan level iman dia untuk semakin hari semakin dewasa. Itu adalah orang yang mengenal Tuhan. Dia tidak akan pernah ceroboh dan dia tidak akan pernah curiga kepada Tuhan. Tetapi dia percaya dan selalu percaya semua itu adalah yang terbaik untuk dia. Jadi ada 5 poin yang kita pelajari pada hari ini tentang mengenal akan Tuhan. Itu poin yang kelima. Oke, kita sudah belajar 5 poin dari pentingnya sebuah pengenalan akan Tuhan. Yang pertama, rahasia kehidupan kekal itu hanya kita dapatkan ketika kita mengenal Tuhan. Mengenal Tuhan, maka engkau pasti akan masuk ke dalam kehidupan yang kekal. Yang kedua, dengan mengenal Tuhan, kita akan mengenal diri kita, bahwa kita adalah orang berdosa dan selalu rendah hati di hadapan Tuhan. Tidak merasa bahwa kita adalah orang yang paling penting dan terlalu bangga dengan kehidupan kita. Janganlah bermegah hanya karena kita punya kekayaan. Janganlah kita bermegah karena kebijaksanaan kita. Tetapi kenallah Tuhan, karena itu jauh lebih berharga daripada segala sesuatu. Poin yang ketiga yang kita pelajari adalah dengan kita mengenal Tuhan, kita juga mengenal keadaan dunia ini, dan kita sadar bahwa di dunia ini hanya sementara. Dan yang keempat adalah dengan kita mengenal Tuhan, kita akan berusaha untuk hidup kudus supaya kita berkenan di hadapan Tuhan. Sedangkan poin yang kelima, dengan kita mengenal Tuhan, maka kita pasti bisa bertahan di balik setiap pencobaan-pencobaan yang kita alami. Apapun pencobaan kita, tidak menjadikan iman yang salah menjadi suatu patokan, tetapi iman yang percaya bahwa segala sesuatu yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita itulah yang terbaik buat kita. Itulah 5 poin ya, 5 poin yang kita pelajari pada hari ini tentang pentingnya pengenalan akan Tuhan. Kalau kita sudah menyadari itu, maka rajin-rajinlah dan berusahalah untuk selalu mengenal Tuhan. Dengan kita mengenal Tuhan, kita akan bisa mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dengan kita mengenal Tuhan, kita pasti dekat dengan Tuhan. Hubungan kita itu dekat dengan Tuhan. Kita bukan cuma sekedar tahu siapa Tuhan kita. Kita bukan sekedar tahu kita adalah orang Kristen, tapi kita memiliki hubungan yang sangat dekat dengan Tuhan. Itu pengenalan Tuhan yang terjadi. Dan selebihnya, hidup kita pasti berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan memberkati kita. Shalom.